Al-Ghazali adalah tokoh tasawuf Sunni, yakni aliran tasawuf yang moderat, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yang selalu memadukan antara syariat dengan hakikat, batin dengan agama. Aliran ini muncul pada abad ke-5 Hijriah sebagai respons terhadap ekstremisme Sufi dan pengaruh filsafat, dengan tokoh pemadu syariat dan hakikat yang paling menonjol yakni Imam Al-Ghazali. Ciri-ciri ajaran akhlak tasawuf. Menurut perspektif Al-Ghazali, tasawuf akhlaki memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, menolak penggunaan terminologi secara spekulatif. Yang ketiga, menekankan kesinambungan antara hakikat dengan syariat. Selanjutnya, fokus pada pembinaan akhlak dan penyucian jiwa. Dan yang terakhir yaitu ditempuh dengan metode riyadhah atau latihan spiritual melalui 3 tahapan, yaitu ada yang namanya tahalli, dan tajalli. Tahapan akhlak tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan proses pendidikan akhlak sebagai berikut. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada yang namanya tahalli, yaitu usaha untuk mengosongkan diri dari sifat tercela, terutama cinta berlebihan terhadap dunia. Tahapan kedua yakni tahalli, yaitu upaya untuk menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Di antara akhlak-akhlak terpuji yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali diantaranya yakni pertama taubat, merasa nyesal atas perbuatan dosa yang telah kita perbuat. Setelah kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita merasa nyesal dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khauf dan roja, merasa takut, cemas dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu tanamkan dalam hati kita bahwa berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yakni zuhud. Zuhud yaitu melepaskan diri dari ketertarikan duniawi. Sudah kita bukan serta-merta melepas diri dari urusan dunia, bukan. Akan tetapi kita menyeimbangkan, kita balance antara urusan dunia dengan akhirat kita. Apa yang kita lakukan di dunia kita niatkan untuk akhirat kita. Selanjutnya, qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan suka ngeluh, jangan suka membanding-bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, dan yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sabar. Apapun yang Allah tentukan untuk kita, ujian yang Allah berikan untuk kita, musibah yang Allah turunkan untuk kita selaku manusia harus bersikap sabar, harus ikhlas, harus terima, harus lapang dada terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridho, lapang dada. Kita harus berlapang dada. Seperti yang tadi, kita harus ikhlas, berlapang dada atas apa saja yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya muraqabah, kesadaran terus-menerus bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu mengawasi kita. Hatta kita sendiri, kita akan tahu siapa diri kita sendiri ketika kita sedang sendiri. Tahapan yang ketiga yakni tajalli, tersingkapnya nur ilahi dalam jiwa, sehingga seorang sufi merasakan kedekatan dan cinta yang mendalam pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kontribusi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatukan fikih, teologi, dan tasawuf, sehingga tasawuf dianggap tidak menyimpang dari syariat. Melalui karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, hingga As-Sa'adah, Mishkat Al-Anwar, beliau menguraikan tasawuf sebagai jalan penyucian jiwa dan sebagai jalan membentuk akhlak mulia. Dengan pendekatan akhlaki ini, tasawuf versi Imam Al-Ghazali bisa diterima luas oleh kalangan umat Islam, terutama kalangan Ahlus Sunnah
pembersihan diri atau tafalli, pengisian diri dengan akhlak terpuji, yakni tahalli, hingga mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni tajalli. Inti dari ajarannya adalah menyatukan hakikat dengan syariat untuk membentuk manusia paripurna yang berakhlak mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak tasawuf menurut perspektif Imam Ghazali ini kita dapat dari buku Akhlak Tasawuf Jalan Lurus Mensucikan Diri yang ditulis oleh Dr. Zulkifli MAG dan Dr. Haji Jamaluddin MS. Sekian dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.